Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, untuk tema kita hari ini Kevin mau membacakan tentang tema cinta bersegi-segi. Ada hal apa sih yang berkaitan dari hubungan kamu bersama diri dia? Dikhususkan untuk sahabat bagian yang mungkin cintanya adalah bersegi-segi dan masih bertanya-tanya tentang hubungan kau dan diri dia, dan apapun hasil bacanya di sini tentunya harus lebih bisa bijaksana ya sahabat bagian. Oke, kita akan cek bersama-sama. Untuk temanya Kevin ngikutin aja apa yang semesta hadirkan di pembacaan cinta bersegi-segi kita kali ini. Seperti biasa, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Energi cinta bersegi-segi, kau dan juga diri dia. Bagaimana untuk energinya dia? Yang terfokuskan adalah dia. Bagaimana untuk energinya dia dalam cinta bersegi-segi ini? Kita akan cek bersama-sama untuk energinya. Ini adalah energinya dia yang terhubung kepada sahabat kebahagiaan, terutama dalam cinta bersegi-segi. Seperti apa untuk energinya dia? Kita akan cek bersama-sama sahabat bagian. Kartu pertama kartunya adalah Mind. Oke, sahabat bagian, sepertinya di luar sana seseorang yang masih terkait dengan cinta bersegi-segi dengan sahabat bagian, dia masih memikirkan diri kamu, dan mungkin sepanjang hari ini dia memikirkan kamu. Ada sesuatu hal yang dia resahkan, ada sesuatu hal yang mungkin dia ingin tanyakan kepada sahabat bagian, karena kalimat oracle-nya di sini adalah pikiran, logika, dan juga pertanyaan. Nah, pertanyaan di sini adalah sesuatu hal yang ingin dia tanyakan langsung kepada sahabat bagian. Mungkin dia pengen membahas sesuatu sama kamu, atau mungkin juga membahas tentang hubungan ini, atau mungkin juga membahas tentang perasaannya dia kepada kamu. Tapi yang jelas sepanjang hari ini cinta bersegi-segi kamu sedang mikirin kamu. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba dia ingat kamu. Apakah ini adalah bagian dari long term memorinya dia yang ngerasa bahwa dia tersadarkan selama ini ngejalin hubungan dengan kamu ini memang cukup panjang, sehingga ada kesan-kesan tersendiri yang dia rasakan tentang kamu. Walaupun cinta ini memang cukup rumit ya sahabat kebahagiaan, walaupun cinta ini juga cukup sulit, tapi nggak tahu kenapa orang ini masih terfokuskannya tuh sama kamu. Kalau berkaitan dari energinya di sini, dia sepertinya belum bisa move on dari sahabat kebahagiaan deh, dan sampai dengan saat ini dia masih memikirkan kamu. Dan ada sebuah pertanyaan besar di dalam benaknya dia yang ingin dia sampaikan kepada sahabat bagian. Dan apakah pertanyaan ini lebih menjurus tentang menyudutkan kamu, atau mungkin juga bertanya pendapat dari sahabat bagian? Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Oke, ternyata dia pengen meminta pertolongan sama kamu ya. Kartunya adalah Deep, kalimat oracle-nya adalah tenggelam, pertolongan, dan juga pasrah. Ya, dia ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada sahabat bagian bahwa dia pengen minta tolong sama kamu, entah membantu mensupport dia, atau membantu secara finansial, atau membantu untuk tetap ada sama dia. Karena pada dasarnya orang ini memang sudah tenggelam ke dalam hubungan yang cukup panjang dengan kamu. Walaupun cinta bersegi-segi, tapi perasaannya dia sungguh dalam kepada sahabat bagian. Dia hanya bisa pasrah. Dia tahu sebenarnya aku dan kamu mungkin tidak bisa bersama. Mungkin sebagian di antara sahabat bagian yang merasa bahwa yang disatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan,
Mungkin di dalam sebuah pernikahannya dia tidak bisa memilih dan dia tidak bisa mengambil sebuah komitmen apapun. Sehingga dia hanya pasrah saja di sini. Tapi sepanjang perjalanannya dia memikirkan kamu. Dia memikirkan kamu. Dia ingin perasaan yang dia rasakan, yang tenggelam begitu dalam secara emosional kepada kamu, juga dirasakan oleh saat kebahagiaan juga. Karena ada sebuah rasa di hari-hari ini atau di minggu-minggu ini, dia kayak ngerasain semakin dalam kepada diri kamu. Dan gak tahu kenapa Kevin melihat sepertinya kamu akan menjadi prioritas dalam ranah emosionalnya dia. Karena saat ini keberadaan kamu memang dibutuhkan sama dia. Walaupun ini cinta bersegi-segi. Dan ini yang dia rasa. Sepanjang hari memikirkan kamu karena dia ingin meminta sebuah pertolongan. Kalimat oracle-nya adalah tenggelam, pertolongan, dan juga pasrah. Ada sesuatu hal yang sudah masuk ke dalam cinta yang lebih dalam antara dia kepada kamu. Ada sesuatu hal yang ingin dia tanyakan kepada kamu, bahwa dia pengen meminta sebuah pertolongan sama kamu, pengen disupport, entah finansial, entah dukungan secara emosional, atau saran, atau hanya sekedar mengobati rasa kangennya dia sama kamu. Pasrah, dia pengen pasrah dalam hubungan ini, jalanin aja dengan kamu. Tapi semakin dekat dengan kamu, semakin membuat diri dia tersiksa bahwa sejatinya aku gak bisa milikin kamu seutuhnya, karena dia gak bisa berbuat apa-apa. Pasrah. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, destiny, takdir, ketetapan, dan juga kepastian. Saat kebahagiaan dia berpikir bahwa ya, sepanjang hari ini aku memang memikirkan kamu, itu memang sudah takdirku, karena mencintai kamu begitu sangat dalam. Yang tadinya aku tahu hubungan ini mungkin tidak memiliki sebuah potensi untuk bersama, tapi rasa sayangnya dia kepada saat kebahagiaan semakin dalam dan semakin dalam. Dan bertemu di dalam sebuah cinta bersegi-segi, itu adalah bagian dari takdir kalian. Bagaimana kalian menyelesaikan permasalahan ini, bagaimana kalian bijaksana dalam menghadapi situasi semacam ini. Terkadang cinta datang di waktu yang tidak tepat, memberikan sebuah kesan tersendiri, dan juga belajar untuk lebih bisa berpikir tentang bagaimana kamu menyikapi cinta dengan kesadaran dan juga logika. Dia yang semula memang hanya ngikutin arus saja, namun tenggelam di dalam takdir cintanya kepada kamu, yang membuat diri dia seakan-akan membandingkan ketika ada kamu dan ketika tidak ada kamu. Kosong yang dia rasa. Ini adalah sesuatu hal yang menyiksa untuk diri dia. Simbolnya di sini ada seorang laki-laki yang sedang memeluk sebuah bayangan. Bayangannya adalah bayangan perempuan. Ini bisa terbalik ya. Kamu yang laki-laki saat bagian atau kamu yang perempuan. Ini adalah simbol seseorang yang sedang memeluk, namun seseorang yang dipeluk di sini adalah bayangan. Takdir di sini seperti memeluk sebuah bayangan. Tapi dia hanya bisa pasrah saja karena cintanya kepada kamu sudah deep, sudah sangat dalam. Lalu untuk energi yang selanjutnya, indifferent. Saat bagian terkadang dia mencoba untuk acuh, berpaling, tidak memberikan sebuah kepastian kepada kamu. Karena dia sadar bahwa takdir kita yang bertemu di sini dalam hubungan yang lebih dalam, namun takdirnya adalah kita tidak bisa saling memiliki. Makanya dia mencoba untuk berpaling agar tidak terlalu fokus kepada takdir cinta yang menyakitkan ini. Makanya terkadang orang ini memberikan sebuah ketidakpastian. Ketika seseorang memberikan ketidakpastian di dalam sebuah hubungan, artinya dia tidak tahu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan itu. Ketika dia memberikan ketidakpastian kepada diri kamu, namun orang ini selalu hadir dan selalu ada dan selalu muncul kembali. Itu adalah dilema yang dia rasakan. Orang ini memang sering on off. Tapi ketika dia sama kamu, dia tersandukan di dalam hubungan yang lebih dalam. Ini adalah cinta dalam diamnya dia, yang terkadang mengabaikan tentang realita kehidupannya dengan kamu. Tapi dia gak bisa membohongi perasaannya, bahwa perasaannya dia masih ada perasaan sayang ke kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, half moon.
Oke, saat bagian siklus rindu dan juga pertemuan. Sepanjang hari ini dia memang selalu memikirkan kamu, karena ini adalah siklus rindunya dia yang amat dalam kepada sahabat kebahagiaan. Dia menginginkan sebuah pertemuan. Kalian bisa baca ya kalimat oracle-nya di sini. Kalimat oracle-nya adalah siklus rindu dan juga pertemuan. Ya, ada yang rindu sama kamu dalam cinta bersegi-segi, merindukan tentang sebuah pertemuan. Karena siklus rindunya dia untuk minggu ini tuh cukup dalam ya. Dan paling banyak aliran energinya di sini adalah dia mengingat tentang beberapa hal yang berkaitan dari short memory-nya dia sama kamu, atau ingatan jangka pendeknya dia sama kamu. Dan ingatan jangka pendeknya di situ adalah dia berpikir bahwa pertemuan kita kenapa jarang ya? Pertemuan kita kenapa kurang bisa memberikan sebuah kehadiran yang penuh dalam perasaan. Dia memang membutuhkan itu, kehadiran kamu secara penuh. Makanya di sini dia ngerasa bahwa di pertemuan nanti aku ingin sekali memeluk kamu. Kita bisa lihat simbolnya. Simbolnya di sini ada sosok yang berpelukan. Simbol sosok yang pertama adalah laki-laki yang sedang memeluk sebuah bayangan seorang perempuan. Lalu di sini adalah seorang perempuan yang sedang memeluk bayangan seorang laki-laki, sedang memeluk mesra, bercumbu. Ini adalah simbol dari gairahnya dia, bahwa rindu dalam pertemuan ini dia ingin mengungkapkan betapa besarnya rasa dia sama kamu, dan dia masih memiliki hasrat kepada sahabat kebahagiaan. Ini yang dia rasakan kepada kalian yang masuk ke dalam cinta bersegi-segi. Walaupun ini mungkin menyulitkan ya sahabat kebahagiaan, tapi sepanjang hari ini dia memang lagi fokusnya sama kamu. Perasaannya, pikirannya laginya tertuju sama kepada sahabat kebahagiaan. Oke, ini akan Kevin jadikan tema aja ya, karena kartu pertama ini berkaitan dari pikiran, lalu perjalanan-perjalanannya di sini adalah bagian dari apa yang dia rasa kepada saat kebahagiaan. Temanya adalah sepanjang hari dia yang selalu memikirkan kamu. Oke, ini yang akan Kevin jadikan tema ya. Lalu kita akan cek untuk kata hatinya dia dalam cinta bersegi ini. Apa sih kata hatinya dia? Bahwasanya dia memang sedang memikirkan kamu sepanjang hari ini. Lalu kita akan cek kata hati cinta bersegi. Apa kata hatinya dia dalam cinta bersegi ini? Yang memikirkan kamu meskipun sulit dan juga rumit, tapi perasaan tidak bisa dibohongi. Mau menjauh, mau melepaskan, justru terkadang siklus rindu itulah yang membuat diri dia menginginkan sebuah pertemuan. Kita akan cek. Kata hatinya dia dalam cinta bersegi ini. Apa yang terungkapkan dalam hati dan juga perasaannya kepada sahabat kebahagiaan. Kita cek bersama-sama kesadaran sahabat kebahagiaan. Ternyata dia tahu ya tentang apa yang dia rasakan sama kamu. Itu adalah cinta, dan dia tahu bahwa takdir yang dia hadapi dengan kamu ini mungkin menyiksa buat diri dia. Tapi dia sadar dia harus bisa mengontrol diri dia dan juga egonya. Kalimat oracle-nya adalah, aku tahu dan aku sadar kita sama-sama berada di hubungan yang salah. Tapi aku sadar kamu merasakan apa yang aku rasakan juga. Dia juga tahu saat bagian kamu juga merasakan apa yang dia rasakan. Dan untuk saat ini, perasaannya dia yang terhubung kepada kamu adalah sebuah rutinitas dan juga aktivitas yang sering kalian lakukan bersama. Entah itu berkomunikasi, entah itu membahas sesuatu. Karena sudah terbiasa chatting sama kamu atau berkomunikasi dengan kamu, penuh dengan hasrat, penuh dengan ketertarikan, sehingga dia tahu apa yang kamu pikirkan saat kebahagiaan. Mungkin ini adalah bagian dari telepati jiwa. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, kepuasan. Saat kebahagiaan ternyata dia memang ada hasrat yang besar kepada kamu, dan dia ngerasa puas banget ngejalin hubungan dengan kamu karena kamu sudah memberikan warna tersendiri bagi diri dia. Walaupun cintanya bersegi-segi, mungkin kamu sudah memberikan sebuah pertolongan bagi diri dia, atau kehadiran kamu membuat diri dia merasa puas. Namun di dalam sebuah kepuasannya dia berkata bahwa aku tidak pernah puas bercinta denganmu karena aku menikmati hubungan ini. Jadi orang ini pengen lagi dan lagi dan lagi sama kamu, gak ada habisnya. Kepuasan yang dia rasakan adalah sebuah candu yang tertuju kepada kamu.
Karena dia menikmati setiap hubungan dan juga momen dengan sangat kebahagiaan. Hubungan cinta bersegi-segi memang penuh dengan adrenalin, penuh dengan tantangan. Semakin dilarang, semakin memuncak. Semakin ada hasrat untuk bisa memiliki. Karena itu adalah tantangannya. Hormon adrenalinnya dia lagi meningkat banget sama kamu. Sehingga terkadang dia melawan arus di dalam sebuah kenyataan yang pahit ini. Ini yang dia rasakan. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah on off. Ya, saat kebahagiaan mungkin hubungan kamu sama dia lagi on off. Tapi untuk saat ini, dia memang lagi mikirin kamu. Kalau misalkan kamu sama dia hubungannya ada yang lagi off ya, dia lagi mikirin kamu saat ini. Dan kemungkinan memang akan ada yang muncul di dalam sebuah komunikasi. Karena dia pengen kamu memberikan keinginan dari dia, terutama dalam ranah kepuasan. Makanya kalian juga harus bisa berpikir lebih logis lagi. Kalau cinta bersegi-segi, apa sih yang dicari selain sebuah hasrat atau keinginan? Dan terkadang memang hubungannya on off. Kenapa on off? Karena tidak memiliki sebuah komponen cinta sebagai penstabil hubungan, yaitu komitmen. Komponen cinta yang selalu Kevin bahas, gairah, keintiman, komitmen. Komitmen itu adalah penstabil atau penyimbang di dalam sebuah hubungan. Jika komitmennya nggak ada, maka hubungannya seperti saklar on off. Dan kalimat oracle-nya yang ingin dia sampaikan kepada saat kebahagiaan adalah, lelah atas semua ini, tapi aku tak bisa mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan ini. Walaupun lelah, dia tidak bisa mengambil keputusan untuk mengakhiri hubungan ini. Kenapa? Karena dia masih menikmati dan dia belum mau kehilangan kamu. Dan sampai dengan saat ini dia masih kepikiran kamu saat kebahagiaan. Namun resikonya adalah hubungannya on off. Ini yang terjadi. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah masa lalu. Oke, saat kebahagiaan mungkin kamu adalah bagian dari masa lalunya dia, yang kisahnya adalah belum selesai. Atau mungkin juga ada sebuah kesalahan yang membuat kamu seperti merasa bersalah tentang tindakan kamu yang tidak bersatu dengan diri dia. Sehingga kamu juga kayak ngerasa melekat sama dia, kayak ngerasa bersalah kenapa kita tidak bertemu. Atau justru sebaliknya, kamu adalah masa lalunya dia, bahwa dia tidak memilih kamu untuk menikahi kamu dan lain sebagainya. Sehingga yang membuat diri dia itu seperti mengungkapkan rasa kesalahannya dia untuk mencintai kamu di hari ini. Karena mungkin masa lalu yang tidak menyelesaikan apapun, yang membuat diri dia menyesal. Kenapa dulu aku tidak mengambil sebuah keputusan untuk nikahin kamu atau menikah dengan kamu atau jalan sama kamu. Ini banyak banget kisah-kisah masa lalu yang terhubung. Dan Kevin merasakan bahwa orang ini memang gak bisa melupain kamu saat kebahagiaan. Atau mungkin juga ini adalah orang baru. Kalau dia orang baru, masa lalu di sini adalah indikasi bahwa hubungannya dia di masa lalunya itu tidak pernah stabil. Kemudian bertemu dengan kamu sebagai orang baru, ini membuat dia berpikir bahwa ya, kamu jauh lebih baik ketimbang masa laluku dengan seseorang. Kalimat oracle-nya di sini adalah, kamu masa laluku yang tidak bisa aku hilangkan dan aku akan mengubah kisah masa lalu ini denganmu. Dia seperti memang kayak ngerasa balas dendam banget ya, bahwa dulu aku sama kamu tuh masa lalunya tuh gak bisa bersatu. Dan ketika aku bertemu dengan kamu, kamu menanggapi aku ingin memberikan sebuah kisah dan mengubah masa lalu yang kelam untuk lebih bisa mencintai kamu dan menikmati hubungan ini sama kamu. Walaupun kita salah, walaupun mungkin kamu punya pasangan atau dia punya pasangan, tapi dia pengen merangkul masa lalu yang dulu tak baik untuk lebih bisa mencintai kamu di hari ini atau saat ini. Ini yang terjadi pada benaknya dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, keintiman. Aku berharap suatu saat nanti kita bisa meluangkan waktu untuk bersama-sama berbagi perasaan. Ini adalah harapan terbesarnya dia. Bahwasanya masa lalu yang membayangi dia, terutama kamu adalah masa lalunya, membuat diri dia belum bisa berdamai, belum bisa menerima sebuah kenyataan. Masa lalu itu juga terkadang bisa mengganggu kita semua saat kebahagiaan. Karena terkadang masa lalu juga hadir dan selalu hadir dalam cinta bersegi-segi, yang membuat hubungannya itu menjadi kacau balau. Maka dari itu ketika kamu mungkin ngejalan sebuah hubungan dengan seseorang, kamu sudah mengambil komitmen untuk menikah dengan orang tersebut, sebisa mungkin berdamailah dengan masa lalu.
Dan jangan pernah ada masa lalu di kehidupan baru kamu, karena ini yang terjadi. Ini adalah efeknya. Tapi kita akan cek apa sih pesan semesta. Karena di sini Kevin melihat ada masa lalu dan juga keintiman yang seakan-akan dia tuh kayak mencoba untuk balas dendam. Dulu aku sama kamu tuh nggak bagus, nggak baik, kita nggak sampai menikah, dan aku memilih bertahan semacam ini karena sakit, nggak bisa bersanding denganmu. Dan saat aku bertemu dengan kamu untuk saat ini, aku pengen meluapkan rasa cintaku sama kamu. Namun apa yang terjadi, hubungannya on off. Kita coba melihat dari energi dari semesta. Mungkin ini untuk sahabat bagian yang mencoba untuk menyembuhkan diri sendiri. To heal is to let go oracle. Kita akan cek ya. Ini full menggunakan kartu karyanya Kevin sendiri ya. Apa yang berkaitan dari masa lalu ini dan apa yang semesta sampaikan kepada sahabat bagian, bersedih atau tidak bersedih itu pilihanmu. Ya, terkadang masa lalu ini kenyataannya itu membuat kamu sedih ya. Karena mungkin ada sebuah penyesalan, kenapa kita dulu nggak sempat bersama, kenapa kita melekat semacam ini, jika dia cinta bersegi kamu adalah masa lalunya kamu, atau sebaliknya kamu adalah masa lalunya dia. Namun kalau misalkan ini bukan masa lalu tapi orang baru dan lain sebagainya, kalimat oracle ini mungkin bisa mengubah cara pikir satu bagian. Bersedih atau tidak bersedih itu pilihanmu. Setiap orang pasti pernah sakit atau terluka. Jika kau terluka, kau akan bersedih. Bersedih wajar dan manusiawi. Tapi tentukan berapa lama kau mau bersedih. 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, semua tergantung padamu. Bersedih adalah pilihanmu. Berhenti bersedih juga pilihanmu. Ya, satu bagian. Kamu juga harus bisa menentukan diri kamu. Apakah bersedih ini hanya akan memuaskan ego kamu atau perasaan kamu atau tidak. Tapi yang namanya kesedihan, vibrasinya adalah force, bukan power. Justru akan melemahkan kekuatan kamu, terutama dalam kesadaran. Lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Untuk energi yang selanjutnya, kalimat oracle-nya adalah sahabat kebahagiaan. Kalimatnya adalah menyembuhkan diri sendiri, biarkan saja. Let it go. Melupakan saja kadang tidak cukup. Kamu harus merelakan. Ini mungkin bisa menjadi sebuah kalimat penegas untuk sahabat bagian ya. Merelakan orang yang kamu sayangi pergi. Merelakan kebahagiaan tidak bersamamu lagi. Merelakan masa lalu meninggalkanmu. Merelakan semua yang bukan milikmu lagi. Dengan merelakan kamu merasa lega, kamu ikhlas, kamu bahagia. Kita membahas tentang masa lalu, dan di sini kalimat oracle-nya juga membahas tentang masa lalu. Merelakan masa lalu meninggalkanmu, merelakan semua yang bukan milikmu lagi. Ya, dia bukan milikmu lagi, sahabat bagian. Kenapa? Karena mungkin salah satu di antara kalian sudah menikah atau sudah memiliki pasangan sah. Sehingga merelakan dengan ikhlas itu perlu. Agar kamu tidak terjebak dalam kisah masa lalu, dan agar kamu juga ngerasain bahagia. Oke, lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Jika sakit, lepaskan. Saat bagian terkadang ini yang membuat seseorang itu sulit untuk menyadari. Kesadarannya itu sulit muncul ya. Karena nggak tahu kenapa nih, kemelekatan ini yang membuat udah tahu sakit tetap aja terus bertahan. Dan kalimat oracle-nya di sini adalah jika sakit, lepaskan, sahabat kebahagiaan. Jangan terus dipertahankan jika semakin hari malah semakin membuatmu menderita. Jika rasa sakit, tinggalkan. Jika membuatmu tidak bahagia, hentikan. Jika memang tak bisa diperbaiki lagi, mungkin inilah saatnya untuk melepaskan. Ini adalah kalimat oracle untuk sahabat bagian yang ingin melepaskan hal semacam ini. Kalau kamu udah tahu sakit tapi tetap terus sama dia, ya kamu pekok, kamu bego. Kenapa? Karena kamu sudah berkhianat pada diri kamu dan perasaan kamu. Ini menyakitkan, tapi nggak bisa lepas. Termasuk diri dia, udah tahu sakit, udah tahu menderita di sini, tapi nggak mau lepasin kamu. Justru apa yang akan terjadi? Menciptakan sebuah hubungan-hubungan yang negatif. Akhirnya hubungannya apa? Sering on off. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat bagian. Cinta bukanlah persamaan matematis. Ini memerlukan sebuah logika dalam berpikir. Ya, cinta bukanlah sebuah persamaan matematika di mana sisi kiri selalu sama dengan sisi kanan.
dalam cinta. Kadang kau harus memberi lebih, kadang kau harus melepaskan, kadang kau juga harus mengalah pada saat-saat tertentu, sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan di sini selalu mengandalkan sebuah perasaan saja, kamu hanya memuaskan ego kamu saja terhadap keinginannya dia. Ya, manusia memiliki ID, memiliki ego, dan memiliki super ego. Di sini ID kamu adalah keinginan untuk bersama dan menikmati dengan diri dia dan berharap bahwa semuanya baik-baik saja. Namun kenyataannya apa? Tidak ada yang sebaik itu, tidak ada yang semulus itu. Akhirnya ego berkuasa bahwa ya udah kita jalanin aja selagi aku nggak lebih dari itu dan lain sebagainya. Selagi aku punya batasan, selagi aku tidak memberikan sebuah pelayanan cinta lebih dari ini, terutama dalam hasrat atau hubungan seksual, aku akan menjaga itu. Tapi apa harapan kamu sama dia untuk tetap jalan? Ya aku berharap mudah-mudahan baik-baik saja. Jika perlu dia menjadi temanku atau saudaraku, aku menganggap itu. Tapi itu adalah sebuah harapan yang cukup naif, sahabat kebahagiaan. Harapan yang cukup impulsif juga, sehingga membuat hubungannya antara kau dan diri dia nggak bisa merasakan sebuah kesadaran yang cukup tinggi. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah kalian bisa membaca ya saat bagian dan renungi tentang kalimat oracle-nya di sini. Ini kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan ya. Mudah-mudahan di kameranya Kevin nggak ngeblur. Mereka bukanlah bagian dari duniamu lagi. Dalam cinta bersegi-segi di sini, terutama ada masa lalu. Kalian bisa membaca ya. Mereka bukan bagian dari duniamu lagi. Seseorang bisa menjadi bagian penting dalam hidupmu, tetapi pada suatu saat ia bisa kembali menjadi orang asing. Jika hal itu terjadi, artinya orang itu memang hanya ditakdirkan untuk mampir sejenak dalam hidupmu, tidak tinggal untuk selamanya. Ada orang-orang yang memang dipertemukan singkat untuk memberimu pelajaran hidup. Apa pelajaran hidup di sini? Ya, cinta memang tak harus memiliki. Cinta memang butuh kesadaran tinggi. Walaupun dia hadir, tidak singgah selamanya sama kamu. Tapi ambil sebuah pembelajaran hidup antara kau dan diri dia. Betapa besar cinta kamu, betapa tulusnya cinta kamu kepada seseorang, maka berikanlah kepada orang yang tepat. Karena itu justru akan membuat sahabat bahagia semakin bijaksana terhadap diri sendiri dan semakin mengarahkan diri kamu ke dalam sebuah kesadaran cinta. Meskipun di hari ini orang ini selalu memikirkan kamu, bukan menjadi kewajiban kamu untuk memikirkan diri dia juga. Tapi bagaimana sahabat bahagia melepaskan kemelekatan ini tanpa membuat kamu ngerasa bahwa bertahan sakit melepaskan sulit atau bertahan sakit melepaskan rumit. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Kita akan bahas saja dari kata hatinya dia dalam cinta bersegi ini ya, sahabat bagian. Kalimat oracle yang selanjutnya adalah sebuah jeda. Ada on off, di sini ada sebuah jeda. Dia mengatakan bahwa situasinya sedang tidak baik-baik saja. Aku minta hubungan ini berhenti sejenak, semoga kau paham itu. Ya, selalu berjeda. Mungkin kemarin habis berjeda karena dia ada urusan dengan keluarga atau urusan dengan pasangan sahnya, atau mungkin juga kamu lagi ada urusan pekerjaan atau urusan dengan pasangan sah, sehingga lebih memfokuskan ke kehidupan internal. Masing-masing di antara kalian mungkin kemarin lagi fokus ke kehidupan internal. Dan kemudian apa yang terjadi di sini? Ketika jeda itu datang, rindu itu muncul. Dan inilah yang membuat dia kepikiran kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah kesedihan. Saat bagian, ada yang sedih mikirin kamu, saat bagian ternyata dia. Sakit sekali jika menerima kenyataan ini, mengapa kita tidak bisa saling memiliki. Ini yang dia rasa. Artinya apa? Dia pada dasarnya memang belum bersedia untuk merelakan kamu. Dia belum bersedia untuk merelakan kamu. Dalam artian dia belum bersedia untuk melepaskan kamu. Sehingga kesedihan yang dia rasakan, yang membuat diri dia kayak ngerasa bahwa ya aku ingin melampiaskan ini semua kepada kamu dengan memberikan sebuah cinta yang besar sama kamu, love bombing. Sehingga apa? Kamu masuk ke dalam strategi cintanya dia dan masuk ke dalam kemelekatan atau ketergantungan secara emosional. Inilah kemelekatan yang terjadi. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah mengalir. Itu kan bener kan, dia pengennya ngalir aja sama kamu, pasrah sama kamu.
tapi kesadarannya nggak muncul. Kalau kesadaran pengen muncul ngalir doang, tapi kesadarannya nggak ada, ya akhirnya jadinya kayak gini. Kalau misalnya kamu mau mengalir, ya coba masukkan kesadaran-kesadaran di dalam hubungan semacam ini. Apakah cinta semacam ini memang baik buat kamu atau tidak? Sedangkan di energi pembacaan kita, dia dalam masa lalu kamu yang kembali muncul. Ini paling banyak adalah dia masa lalu kamu. Lalu kalimat oracle-nya adalah, yang bisa aku lakukan adalah berjalan mengikuti arus, namun terkadang aku terhanyut dalam hubungan ini. Dia ngalir tapi akhirnya apa? Terhanyut sama kamu. Karena dia memberikan sebuah cinta yang besar banget sama kamu, akhirnya tenggelam. Di sini kita baca ya, namun terkadang aku terhanyut dalam hubungan ini. Dia tenggelam dan juga terhanyut. Dan kalimat oracle di sini adalah deep. Simbolnya ada seseorang yang tenggelam hanya mengisahkan sebuah tangannya saja. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah ilusi. Nah, terkadang hubungan ini adalah manipulasi dalam sebuah perasaan dan juga emosional. Terkadang hubungan ini seperti sebuah ilusi yang hanya bisa dinikmati dalam fantasi cinta. Kalimat oracle-nya adalah, dia mengatakan bahwa aku hanya bisa memeluk bayang-bayangmu saja. Apakah ini semua nyata untuk kita? Hanya bisa memeluk dalam bayang-bayang. Karena ini adalah sebuah ilusi yang tidak berkesudahan. Kenapa tidak berkesudahan? Kesadaran belum bisa muncul. Pencerahan dalam batin kamu tentang kekuatan cinta ini mungkin belum hadir. Maka dari itu, apa yang kamu minta sama Tuhan kamu? Tuhan, berikanlah sebuah pencerahan buat diriku agar aku menyadari tentang cinta ini seperti apa dan apa misi jiwaku dalam hubungan semacam ini. Karena aku ingin terus bisa merasakan kebahagiaan dalam diriku, perasaan tenang ke dalam diriku, sehingga membuat aku, kehidupan cintaku tidak serumit ini. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah bayangan. Tuh kan udah ada ilusi, ada bayangan di sini. Dan memang benar. Sepanjang hari ini dia selalu memikirkan kamu karena dihantui atau dibayang-bayangi oleh kamu, saat bagian. Bayanganmu menghantui aku, namun aku tak bisa menggapai bayangan itu. Ini yang dia rasa, saat bagian. Berkaitan itu semua, ada energi zodiak apa sih yang muncul untuk pembacaan kita kali ini ya, saat bagian. Kita akan cek ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Jika zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah khawatir, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Kita akan cek untuk zodiaknya. Untuk zodiak yang pertama adalah Virgo. Ada Virgo hadir di sini. Lalu selanjutnya di sini adalah Aquarius. Lalu di sini adalah Scorpio. Lalu selanjutnya adalah Gemini. Lalu selanjutnya di sini adalah Sagittarius. Selanjutnya di sini adalah Leo. Lalu selanjutnya di sini adalah Aries. Lalu selanjutnya di sini adalah Pisces dan ada Libra. Yang terakhir adalah Capricorn. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk tema kita hari ini. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya, soal bagian. Untuk inisial nama kita akan cek bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kalau inisialnya nggak masuk, nggak muncul, nggak usah nangis, nggak usah bersedih, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Dan segala bentuk keputusan kebijaksanaan ada di diri kalian semua ya, sobat bagian. Kita akan cek untuk inisial yang pertama ada huruf H untuk hotel. Selanjutnya di sini adalah huruf S untuk Singapura. Ada huruf U untuk Ultraman, ada huruf Z untuk Zero, lalu di sini ada huruf P untuk Papa, ada huruf V untuk Viera. Selanjutnya adalah huruf R untuk Romeo, lalu di sini ada huruf X untuk Christmas, ada huruf Q untuk Queen. Selanjutnya di sini adalah huruf I untuk Indonesia, lalu di sini ada huruf F untuk Fanta, ada huruf B untuk Bravo. Lalu selanjutnya di sini ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf J untuk Jamaica, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf L untuk Luna, lalu di sini ada huruf D untuk Delta. Selanjutnya adalah huruf A untuk Alpha, ada huruf T untuk Tango, ada huruf N untuk Nano, dan yang terakhir di sini adalah huruf K untuk Kevin. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya juga, biar sahabat bagian gak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.